Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yoca buddhanca dhammanca sangganca savananggato. Cattawi awiya saccani sama panyaya pasati ti. Berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan kebijaksanaan yang benar akan menyadari dan melihat Cattawi awiya saccani, 4 kebenaran Arya. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, Sotihontu Namo Buddhaya. Ya, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama berbuat suatu hal kebajikan, yaitu kita bersama-sama membahas ajaran dari Guru Agung Buddha untuk kebahagiaan hidup kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membawakan tema tentang ajaran Buddha yang utama. Jadi, seperti kita ketahui semua, Guru Agung Buddha adalah beliau yang telah mencapai penerangan sempurna dan membabarkan dhammanya demi kebaikan, kepentingan, dan kebahagiaan semua makhluk, termasuk kita, para siswanya. Mungkin sebelum membahas apa yang menjadi ajaran utama dari Guru Agung Buddha, kita bisa sekilas merenungkan, kita kembali pada peristiwa sebelum Pangeran Siddhartha mencapai kebudahan. Jadi tentunya ada sebuah peristiwa yang sangat menginspirasi beliau sehingga Petapa Siddhartha memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Pangeran Siddhartha memutuskan untuk menjadi seorang petapa, yaitu ketika beliau melihat 4 peristiwa agung, yaitu melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan orang yang menjadi petapa. 4 peristiwa inilah yang menginspirasi beliau untuk mencari tahu tentang kenyataan hidup yang akan membawanya pada kebahagiaan, mencari obat dari kenyataan hidup yang ia lihat. Seperti itu. Dan kita ketahui ayahnya, Raja Sudodana, mengharapkan, menginginkan agar Pangeran Siddhartha menjadi penerusnya, menduduki tahta mahkota sebagai raja. Namun ketika melihat peristiwa-peristiwa tersebut, akhirnya Pangeran Siddhartha menemui ayahnya dan beliau mengajukan 3 permohonan kepada ayahnya. Sekiranya permohonan ini dapat dikabulkan, dapat terpenuhi, maka ia akan menuruti kemauan ayahnya menjadi seorang raja. Ketiga permintaan tersebut adalah yang pertama, apabila usia tua tidak dapat menghampiri masa muda saya. Yang kedua, apabila penyakit tidak dapat menjangkiti tubuh saya. Dan yang ketiga, apabila kematian tidak dapat merenggut hidup saya. Inilah hal yang menginspirasi beliau untuk menjadi seorang petapa. Tentunya ya pertanyaan-pertanyaan tersebut, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi.
Karena ada kewajaran hidup bahwa setiap orang akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Inilah hal yang menginspirasi Pangeran Siddhartha menjadi petapa untuk memperoleh penerangan sempurna. Dan selanjutnya beliau memutuskan menjadi petapa, lalu selama kurang lebih 6 tahun lamanya beliau berjuang untuk mencapai penerangan sempurna, mencapai kebudahan. Dan akhirnya setelah 6 tahun pengalaman yang panjang, lika-liku yang ia lewati, beliau berhasil mencapai penerangan sempurna. Dan ada satu pernyataan yang beliau sampaikan sesaat ketika beliau mencapai penerangan sempurna. Pernyataan ini sangat inspiratif, sangat penting untuk kita ingat dan ketahui. Beliau menyatakan, melalui banyak kelahiran, saya yang mengembara di dalam samsara, mencari pembuat rumah namun tidak menemukannya. Kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Wahai pembuat rumah, kini engkau telah terlihat. Engkau sudah tak bisa membuat rumah lagi. Semua tiang penyanggahmu telah patah. Bubungan atapmu telah hancur. Batinku telah mencapai yang tak terkondisi. Kehancuran nafsu keinginan telah dicapai. Ya, inilah pernyataan beliau sesaat setelah mencapai penerangan sempurna. Ternyata beliau mengatakan melalui banyak kelahiran. Jadi sudah ada kelahiran-kelahiran yang pernah ia lewati, begitu panjang. Ia mengembara di dalam samsara ini untuk mencari pembuat rumah namun tidak menemukannya. Dan beliau menyatakan kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Dan kini setelah beliau telah mencapai penerangan sempurna, telah membersihkan kekotoran batinnya, beliau mengatakan, wahai pembuat rumah, kini engkau telah terlihat. Engkau sudah tak bisa membuat rumah lagi. Semua kasaumu telah patah. Bubungan atapmu telah hancur. Batinku telah mencapai yang tak terkondisi. Kehancuran nafsu keinginan telah dicapai. Ya, inilah sekilas latar belakang cerita awal dari Guru Agung Buddha kita. Hal yang menginspirasi dan pernyataan beliau sesaat setelah mencapai penerangan sempurna. Dan tentunya kita tahu setelah itu Guru Agung Buddha selama kurang lebih 7 minggu lamanya beliau menikmati pembebasannya di daerah Bodh Gaya. Dan setelah itu beliau membabarkan dhammanya, ajarannya. Beliau datang menemui 5 petapa, teman seperjuangannya, untuk membabarkan penerangan sempurna yang telah beliau capai. Jadi di dalam ajaran Buddha yang utama, ya tentunya adalah 4 kebenaran Arya yang menjadi pokok ajaran dari Guru Agung Buddha. Nah, 4 kebenaran mulia ini ketika kita pelajari secara lengkap dan terperinci, 4 kebenaran Arya ini dibabarkan oleh Guru Agung Buddha melalui 5 tahapan. Jadi beliau pertama kali menguraikan 4 kebenaran Arya, yaitu dukkha, sacca, samudaya sacca, nirodha sacca, dan magga sacca. Dan selanjutnya beliau memperjelas
masing-masing 4 kebenaran Arya tersebut. Beliau memperjelas tentang duka saja, memperjelas samudaya saja, memperjelas niroda saja, dan memperjelas maga saja. Jadi dikatakan 4 kebenaran Arya secara lengkap dan terperinci disampaikan, dibabarkan oleh Guru Agung Buddha melalui 5 sutta utamanya. Jadi seperti kita ketahui, seperti yang kita kembali bacakan di waktu chanting malam ataupun pagi, yaitu Dhammacakkappavattana, yaitu sutta tentang 4 kebenaran Arya. Lalu ada sutta Anattawakkhana untuk memperjelas tentang duka saja, yaitu tentang 3 corak kehidupan anicca, dukkha, dan anatta. Lalu juga ada sutta Adittappa Wiyaya untuk memperjelas samudaya saca, sebab duka, yaitu sebab musabab yang saling bergantungan, paticca samuppada. Dan selanjutnya ada Owada Patimokkha yang disampaikan untuk memperjelas tentang niroda saca, tentang kebahagiaan tertinggi nibbana dan cara pencapaiannya. Dan terakhir ada Pancabala yang disampaikan untuk memperjelas maga saca, 5 kekuatan untuk menempuh sang jalan. Jadi itulah kurang lebih riwayat pembabaran Dhamma Sang Buddha yang mencakupi 4 kebenaran Arya secara lengkap dan terperinci. Dan yang menariknya, ketika kelima sutta ini telah beliau sampaikan, beliau merangkum dan menyimpulkan pokok ajarannya ini dengan kisah segenggam daun. Jadi ada sebuah peristiwa di hutan Simsapa. Di hadapan banyak para biku, Sang Buddha mengambil segenggam daun dan lalu menanyakan kepada para biku, "Oh para biku, manakah yang lebih banyak? Dedaunan dalam genggamanku atau daun-daun yang terdapat di hutan ini?" Para biku menjawab, "Dedaunan dalam genggaman Sang Bagawa hanya sedikit. Daun-daun yang terdapat di hutan jauh lebih banyak." Demikian pula, oh para biku, apa yang aku ketahui melalui pemahaman langsung adalah sebanyak daun-daun di hutan. Namun yang aku ajarkan kepada kalian hanya sedikit saja. Mengapa aku tidak mengajarkan semuanya? Sebab hal-hal itu tidak bermanfaat, tidak menuju pada kehidupan suci, tidak menuju pada terhentinya nafsu keinginan, dan tidak menuju pada pencerahan yang membebaskan. Apakah yang telah aku ajarkan? Inilah duka, inilah sebab duka, inilah akhir duka, dan inilah jalan menuju akhir duka. Mengapa aku mengajarkannya? Sebab hal-hal ini bermanfaat untuk menuju pada kehidupan suci, untuk terhentinya nafsu keinginan, dan untuk pencerahan yang membebaskan. Maka oleh karena itu, oh para biku, jadikanlah ini sebagai tugas kalian. Inilah duka, inilah sebab duka, inilah akhir duka, dan inilah jalan menuju akhir duka. Dan lalu Sang Buddha menegaskan penyataannya dengan mengatakan, "Wahai para biku, kita semua, aku dan kalian, harus bersusah payah melewati kitaran panjang ini, mengembara di dalam samsara, dikarenakan ketidakmampuan kita menembus dan merealisasi 4 kebenaran." Jadi seperti itulah penyimpulan yang Sang Buddha berikan terhadap pokok ajarannya, terhadap ajaran yang utamanya, 4 kebenaran Arya. Dan 4 kebenaran Arya ini secara harfiah bisa diartikan sebagai siapapun yang dapat memahami
menembus dan merealisasi 4 kebenaran, maka menjadi Alia. Atau dengan kata lain, Alia Pugala adalah mereka yang telah memahami, menembus, dan merealisasikan 4 kebenaran. Jadi secara prinsip, 4 kebenaran Alia adalah fokus dan orientasi untuk pencapaian kesucian. Inilah yang menjadi ajaran utama dari Guru Agung Buddha. Jadi kita semua sudah ketahui 4 kebenaran Alia, di mana penting juga untuk kita mengetahui bahwa 4 kebenaran Alia ini dibabarkan secara bertahap oleh Guru Agung Buddha. Jadi bukan hanya Dhammacakkappavattana Sutta saja yang adalah uraian 4 kebenaran Alia, namun juga ada Anattawakana, Adittapawiyaya, Owada Patimokkha, dan Pancabala yang mencakupi tentang 4 kebenaran Alia dengan tingkat kejelasan 100%. Mungkin bahasa sederhananya saya mengatakan Dhammacakkappavattana ada 4 kebenaran Alia dengan tingkat kejelasan 60%, ditambah Anattawakana, tingkat kejelasannya menjadi 70%, ditambah dengan Adittapawiyaya, tingkat kejelasannya menjadi 80%, ditambah Owada Patimokkha, tingkat kejelasannya menjadi 90%, dan ditambah dengan Pancabala, tingkat kejelasannya menjadi 100%. Inilah 4 kebenaran Alia yang lengkap dan terperinci. Jadi itu bagian pertama yang saya sampaikan tentang 4 kebenaran Alia yang penting untuk kita ingat dan ketahui dengan baik. Dan selanjutnya di slide berikutnya kita akan melihat 4 kebenaran Alia di bagian Magga Saca atau jalan mulia berunsur 8. Ketika kita mempelajari Dhammacakkappavattana, ketika Sang Buddha bertemu menemui 5 petapa teman seperjuangannya, beliau mengatakan, saya telah berhasil menemukan sang jalan, yaitu jalan yang menuju pada pembebasan. Sang jalan ini adalah jalan tengah yang menghindari 2 hal ekstrim, yaitu menuruti kesenangan hawa nafsu yang rendah dan melakukan penyiksaan diri yang menyakitkan. Jalan tengah ini yang telah sempurna dibabarkan oleh Sang Tathagata berfungsi dan bermanfaat. Membuka mata batin, Cakkukkawani, menimbulkan pengetahuan Jnanakawani, membawa ketentraman Upassamaya. Ini manfaat yang sifatnya lokia. Lalu 3 berikutnya, yaitu kemampuan batin yang luar biasa, Abhinyaya, kesadaran agung, Sambodaya, dan pencapaian Nibbanaya. Jadi jalan tengah yang telah sempurna diselami oleh Tathagata memiliki manfaat seperti tersebut yang dikatakan. Membuka mata batin, menimbulkan pengetahuan, membawa ketentraman. Kemampuan batin luar biasa, kesadaran agung, dan pencapaian nibbana. Dan jalan tengah itu adalah jalan mulia berunsur 8. Jadi kita akan sedikit mengulas, membahas tentang jalan mulia berunsur 8. Namun juga ingin saya sampaikan bahwa jalan mulia berunsur 8 ini di dalam Anguttara Nikaya tercatat di kelompok 10. Jadi di sana terdiri dari jalan mulia berunsur 8 dan hasil mulia berunsur 2. Jadi sedikit saya akan mengulas tentang jalan mulia berunsur 8 dan hasil mulia berunsur 2. Di mana jalan mulia berunsur 8 ini poin-poinnya seperti yang kita ketahui. Ini ada poin pertama, pandangan benar, samaditi, dan pikiran benar, sama sangkapa. Ini adalah hal yang utama
kepalanya, di mana ini adalah sebagai bibit. Ketika kita pandangan benar ini terdiri dari satu poin, yaitu catawi Arya Sacani, memahami 4 kebenaran Arya. Seseorang yang bisa mengerti dan memahami 4 kebenaran Arya, tentunya itu bersifat amoha. Ketidaktahuan sudah dapat ia singkirkan. Dengan mengerti dan memahami 4 kebenaran Arya, sudah konsekuensi logis, maka akan muncul pikiran benar. Di mana pikiran benar itu terdiri dari 2 poin, yaitu nekkhamma sankappa, pikiran yang mengarah pada pelepasan nafsu indrawi yang bersifat aloba. Dan juga ada pikiran abhya pada sankappa dan awihimsa sankappa yang bersifat adosa, yaitu pikiran yang terbebas dari kehendak menyakiti dan kekejaman. Ini bagian pentingnya di sini sebagai bibit dari jalan mulia berunsur 8. Bisa kita bayangkan ketika kita bisa mengerti dan memahami 4 kebenaran Arya, sudah tentunya, sudah barang tentu bahwa pikiran kita akan memunculkan nekkhamma sankappa, pikiran yang mengarah pada pelepasan nafsu indrawi, dan juga pikiran yang terbebas dari kehendak menyakiti dan kekejaman. Kita bisa lihat slide yang tadi, di situ amoha, aloba, adosa yang menjadi tujuan kita di dalam berarti dan praktek dhamma untuk mendapatkan, untuk berupaya menembus dan merealisasikan sifat-sifat tersebut. Tapi dalam hal ini masih bersifat pemahaman. Jadi penting juga ada 3 tahap cara mewujudkan dhamma itu, yaitu dengan mengingat dan mengetahui, mengerti dan memahami, menembus dan merealisasi. Kalau secara pariyati kita hanya bisa sampai pada tingkatan memahami. Kita mengenal, kita mengetahui, lalu kita mempelajari lebih jauh. Kita merenungkan, mencermati, menelaah dan memilahnya untuk bisa mengerti dan memahami. Jadi dengan adanya pemahaman ini, pemahaman tentang 4 kebenaran Arya, tentunya akan muncul pikiran yang benar, yang bersifat aloba dan adosa. Kuncinya di sini. Lalu ketika ini sudah kita pegang, sudah kita menjadi pedoman kita, otomatis jalan mulia berunsur 3, 4, 5, yang yaitu sila, slide berikutnya, ini sebagai bibit, berikutnya adalah sebagai proses pertumbuhan. Jadi diilustrasikan seperti kita menanam ya. Ada bibit yang sangat unggul, yang sangat baik dengan kondisi tanah yang baik juga. Nah, kita berupaya untuk sebagai proses pertumbuhan. Yaitu terdiri dari sila dan samadhi. Kita kembali ke pikiran yang tadi. Ketika pikiran kita sudah terbebas dari kehendak menyakiti dan kekejaman, abhyapada dan awihimsa, ini adalah landasan untuk sila. Kan otomatis ketika pikiran kita sudah demikian, maka ucapan, perbuatan, dan penghidupan pun akan benar. Dan berikutnya, ketika muncul nekkhamma sankappa, yaitu pikiran yang mengarah pada pelepasan nafsu indrawi, hal ini adalah landasan yang sangat baik untuk mendukung samadhi. Daya upaya benar, pengingatan atau perhatian benar, peneguhan atau konsentrasi benar. Jadi inilah sebagai proses pertumbuhannya dari bibit yang sudah kita ketahui dengan baik, lalu kita berupaya untuk menumbuhkan bibit tersebut dengan sila dan samadhi. Dan berikutnya, setelah itu akan menghasilkan buahnya. Kita bisa lihat di slide berikutnya, yaitu hasil mulia berunsur 2.
sebagai buahnya yang terdiri dari pencerahan benar sama nyana. Yang terdiri dari satu poin yaitu saca, di mana berarti menembus dan merealisasi 4 kebenaran Arya. Dan yang ke-10-nya adalah pembebasan benar sama wimuti, yang terdiri dari 2 poin. Di situ ada nekama dan kanti. Ketika kita sudah menembus dan merealisasikan 4 kebenaran Arya ini, yang membutuhkan praktik samatha maupun vipassana, lalu setelah itu dicapai, ada sikap pembebasan benar, yaitu nekama dan kanti. Kemampuan untuk melepas nafsu indrawi dan kemampuan untuk menerima suatu keberadaan dengan penuh kepengertianan. Kanti ini Sang Buddha katakan sebagai cara melatih batin yang terbaik, yang bisa membawa kita pada nibbana. Kanti palamang tapotitika, nibbanang palamang wadanti Buddha. Jadi setelah kita bisa merealisasikan 4 kebenaran Arya ini, ya kita bisa menerima suatu keberadaan dengan penuh kepengertianan. Seperti itu. Dan poin kedua dari pembebasan benar adalah katanyu kata wedi, yang artinya menyadari kebaikan yang telah diterima dan berkehendak untuk membalas kebaikan tersebut. Jadi ini adalah motivasi dari seorang yang telah mencapai kesucian. Maka dikatakan perbuatan yang beliau lakukan bersifat kiriya, karena motivasinya adalah katanyu kata wedi. Dhamma Sang Buddha telah memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Dia menyadari hal itu. Lalu dia berkehendak, berupaya untuk membalas kebaikan tersebut dengan menjaga dan melestarikan Dhamma Sang Buddha. Jadi seperti itulah motivasi yang dimiliki bagi orang-orang yang telah mencapai kesucian. Sehingga perbuatannya tidak lagi menjadi kama. Kurang lebih seperti inilah poin-poin garis besar dari jalan mulia berunsur 8 dan hasil mulia berunsur 2. Kita berupaya untuk mengingat dan mengetahuinya dulu. Lalu setelah itu mengerti dan memahami. Dan terakhir kita praktek, kita berlatih untuk menembus dan merealisasinya. Oke, masuk ke slide berikutnya. Nah, dan ini adalah metodenya, caranya. Bagaimana kita menerapkan, mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 itu. Jadi seperti kita ketahui di dalam Owada Patimokkha, yaitu nasihat Buddha mengenai hal-hal yang utama untuk pencapaian pembebasan dari derita. Jadi Owada adalah nasihat, pati adalah saripati, pokok, hal-hal yang utama, dan mokha adalah pembebasan dari derita. Jadi kita bisa berpedoman pada Owada Patimokkha, nasihat Buddha mengenai hal-hal yang utama untuk pembebasan dari derita. Di mana kita mungkin sudah mengetahui Sang Buddha meminta kita untuk mengembangkan sila samadhi panya, baik tingkat dasariya maupun tingkat yang lebih tinggi. Itu yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Jadi sila samadhi panya ada aspek dari jalan mulia berunsur 8. Kita mengembangkannya secara bertahap. Dan satu poin pertama yang ingin saya jelaskan adalah pengembangan batin, citta bawana. Pengembangan batin yaitu punya makna memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Ini maknanya. Memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Jadi ada nilai-nilai luhur yang harus kita ketahui dan dimunculkan berulang-ulang
hingga manfaat padat menyatu dan mewarnai batin nilai-nilai luhur tersebut. Dan nilai-nilai luhur tersebut yang utamanya terdiri dari 3, yaitu sila, samadhi, dan panya. Seperti yang Sang Buddha nyatakan di dalam Owada Patimokkha. Untuk mengembangkan sila, samadhi, panya. Baik tingkat dasariya maupun tingkat yang lebih tinggi. Tapi kita mengulas yang tingkat dasariyanya saja, di mana kita mulai dari pengembangan batin dengan mengembangkan sila. Mengembangkan nilai luhur sila, yaitu 5 kualitas kebajikan. Ini tentunya kita semua sudah ketahui, di mana 5 kualitas kebajikan ini adalah panca kalyana dhamma, yaitu bentuk aktif dari Pancasila Buddhis. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempunyai tekad, selain bertekad Pancasila, namun juga bertekad Pancadhamma. Saya bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup dan berupaya untuk mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang, metta karuna. Saya bertekad untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan dan berupaya untuk mengembangkan kemurahan hati, caga. Saya bertekad untuk menghindari perbuatan asusila dan berupaya untuk mengembangkan kepuasan hati dan pengendalian diri, santuti. Saya bertekad untuk menghindari ucapan yang tidak benar, tidak baik, tidak pantas, dan tidak bermanfaat. Dan berupaya untuk mengembangkan ucapan yang benar, baik, pantas, dan bermanfaat, saca. Dan saya bertekad untuk menghindari minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Dan berupaya untuk mengembangkan kesadaran dan pemahaman, sati sampajana. Inilah bagian pertama yang perlu kita kembangkan. Mengembangkan metta karuna, caga, santuti, saca, dan sati sampajana. Karena apabila ini telah kita kembangkan, sudah otomatis Pancasila Buddhis terpenuhi dengan baik. Jadi kita mengembangkan utamanya adalah untuk diri kita sendiri secara internal. Cintai, kasihi diri sendiri. Diri sendiri ini sudah begitu lama mengalami derita dan kesedihan. Cobalah untuk mengasihi, mencintai diri ini. Dengan demikian akan memudahkan bagi kita untuk memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat kepada diri sendiri, yaitu caga. Dan hal yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah santuti, berpuas hati dan senantiasa merasa beruntung. Lalu perilaku kita akan baik. Lalu secara ucapan, ya ucapan yang benar, baik, pantas, dan bermanfaat kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lainnya. Dan secara pikiran kita harus mengembangkan perhatian untuk memperoleh pengertian, sati sampajana. Inilah 3 pintu karma kita dari badan jasmani, dari ucapan, dan dari pikiran. Kita mengisinya dengan panca kalyana dhamma ini. Inilah cara kita mengembangkan batin dengan mengembangkan sila. Jadi memunculkannya berulang-ulang hingga manfaat padat menyatu dan mewarnai batin. Nah seperti itu. Lalu berikutnya kita berupaya untuk mengembangkan batin dengan mengembangkan samadhi. Slide berikutnya. Di sini mengembangkan samadhi, yaitu berupaya untuk memahami kebenaran. Pengembangan nilai luhur samadhi, yaitu 4 pengetahuan kebenaran yang terdiri dari asubha, adinawa, anicca, dan anatta. Jadi pengetahuan ini dapat kita ketahui ketika kita mengamati, menyadari badan jasmani kita. Sang Buddha mengatakan satu hal yang apabila dikembangkan dan dilatih akan mengarah pada kecepatan kebijaksanaan. Apakah satu hal itu? Yaitu
perhatian yang diarahkan pada jasmani. Satu hal ini apabila dilatih dan dikembangkan akan mengarah pada kecepatan kebijaksanaan. Ketika perhatian kita diarahkan pada jasmani ini, terus menerus kita akan memperoleh 4 pengetahuan kebenaran tersebut, yaitu Asubha, Adinawa, Anicca, dan Anatta. Di dalam Kayanupasana Satipatthana, kita bisa bayangkan badan jasmani ini bersifat tidak indah, bersifat kotor, dan bahkan menjijikan. Asubha. Lalu badan jasmani ini bersifat rapuh, tidak kokoh, rentan terhadap penyakit dan bahaya-bahaya lainnya. Adinawa. Badan jasmani ini diibaratkan seperti tempayan dari tanah liat yang mudah pecah. Bahkan badan jasmani ini dikatakan seperti kebun yang tak bertuan. Makanan, binatang itu bisa masuk ke tubuh kita. Kita salah makan, salah minum, badan jasmani ini akan mengalami rentan terhadap penyakit dan bahaya-bahaya lainnya. Bersifat rapuh, kerapuhan, kecacatan. Dan juga badan jasmani ini selalu mengalami perubahan, terus-menerus berubah. Dan kita tahu arahnya, yaitu menuju usia tua dan kematian, anicca, dari badan jasmani ini. Dan usia tua dan kematian tentunya tidak kita inginkan, tapi ini pasti akan terjadi, akan kita alami. Ini menunjukkan, mengindikasikan bahwa di luar kuasa. Di luar kuasa itu berarti tidak berpemilik, anatta. Kita hanya punya hak pakai terhadap badan jasmani ini, terhadap hidup kita. Kita tidak punya hak milik. Tidak ada esensi kepemilikan yang dapat ditemukan dari tubuh dan batin ini. Inilah 4 pengetahuan kebenaran yang dapat kita peroleh dari mengamati badan jasmani. Asubha, tidak indah. Adinawa, tidak kokoh. Anicca, tidak kekal. Anatta, tidak ada diri. Seperti itu. Lalu berlanjut pada pengembangan batin dengan mengembangkan panya. Slide berikutnya. Nah, seperti ini. Mengembangkan nilai luhur panya, yaitu 3 sikap kebijaksanaan. Di mana di sini ada saca, pengetahuan kebenaran yang lebih utuh. Setelah kita memahami pengetahuan kebenaran tersebut, 4 kebenaran Arya, dengan menembus dan merealisasinya, akan muncul nekama dan kanti. Dan juga katanyu katawedi. Di dalam sutta, sikap kebijaksanaan ini disebut sebagai 3 jenis pucuk dhamma. Pucuk dhamma itu berarti berada di ketinggian pohon. Daun-daun yang tertinggi. Ada dhamma yang tertinggi. 3 pucuk dhamma. Saca, nekama, dan kanti, dan katanyu katawedi. Jadi di dalam sutta itu ada sebuah kiasan yang mengatakan ada seekor harimau yang sedang kelaparan. Ia membutuhkan mangsa untuk makanannya, untuk bertahan hidup. Lalu ia menemukan seekor ibu sapi yang baru saja melahirkan anaknya. Dan dia merasa senang bahwa kelaparan yang ia alami akan segera berlalu. Karena ia menemukan mangsanya. Namun ibu sapi ini mengatakan kepada macan tersebut agar biarkan ia menyusui anaknya terlebih dahulu. Setelah itu kamu boleh memangsa saya. Dan si anak sapi
yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada macan bahwa ibu saya sudah menderita ketika mengandung dan melahirkan saya dan juga merawat saya. Mengetahui situasi seperti ini, biarlah saya yang menggantikan ibu saya untuk menjadi mangsa Anda. Ini sebuah cerita kiasan agar kita mudah mengingat tentang 3 pucuk dhamma ini, 3 sikap kebijaksanaan ini. Di mana saca adalah penyataan dari si ibu sapi. Dia mengatakan hal yang jujur, yang benar, minta waktu untuk menyusui anaknya, setelah itu baru silakan dimangsa. Dan si macan adalah simbol dari kanti. Ia menunggu, ibaratnya dapat menerima hal tersebut dengan penuh kepengertianan. Oke, silakan kamu menyusui anak kamu dulu, saya bisa terima. Meskipun saya sudah sangat lapar sekali untuk memangsa kamu. Dan si anak sapi adalah simbol dari kata New Kata Wedi. Menyadari kebaikan yang telah diterima dan bertekad, berupaya untuk membalas kebaikan tersebut. Jadi inilah pengembangan batin dengan mengembangkan panya, 3 sikap kebijaksanaan. Poin-poinnya seperti ini yang tercatat di dalam sutta. Jadi paling tidak kita mengingat dan mengetahuinya, lalu setelah itu berupaya untuk mengerti dan memahaminya, dan menembus dan merealisasinya. Inilah tahapan kita di dalam pembelajaran. Jadi pengembangan sila samadipanya, hidup dalam kebaikan, berupaya memahami kebenaran, dan menumbuhkan kebijaksanaan adalah seperti ini. Yaitu mengembangkan jalan mulia berunsur 8 secara sempurna. Yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Pada tuntasnya sang jalan. Untuk bisa menembus dan merealisasikan 4 kebenaran Arya tersebut yang menjadi ajaran Buddha yang utama. Jadi poin-poin ini sangat penting untuk kita ketahui. Ya, saya rasa ini poin-poin yang saya ulas mengenai ajaran Buddha yang utama tersebut. Yaitu tentang 4 kebenaran Arya dan jalan mulia berunsur 8 serta hasilnya yang berunsur 2. Ini adalah fokus dan orientasi kita untuk pencapaian kesucian. Ketika kita sudah bisa menembus dan merealisasikan 4 kebenaran Arya, selesai sudah perjuangan kita, latihan kita. Seperti itu. Dan caranya dalam Owada Patimokkha itu, pengembangan sila samadipanya baik tingkat dasariyah maupun tingkat yang lebih tinggi. Kita ketahui Owada Patimokkha adalah nasihat Buddha mengenai hal-hal yang utama untuk pembebasan dari derita. Kita fokus untuk mengembangkan hal-hal ini. Bagaimana cara kita mengembangkannya? Jadi ada 2 tahap sih. Ada pengembangan tingkat dasariyah dan tingkat yang lebih tinggi. Dikatakan untuk yang tingkat dasariyah, kita coba untuk berupaya mengingat dan meneguhkan ke dalam batin kita nilai-nilai luhur tersebut. Ketika metta, caga, dan yang lain-lainnya kita munculkan, kita angkat di dalam batin kita secara berulang-ulang hingga menyatu dan mewarnai batin, kita akan bahagia. Baik nilai-nilai luhur kualitas kebajikan, pengetahuan kebenaran, maupun sikap kebijaksanaan. Jadi seperti itu yang kita upayakan secara sederhananya, dasariyanya. Kita harus ingat dan mengetahui dengan baik nilai-nilai luhur tersebut. Lalu setelah itu yaitu menerapkannya, memunculkannya berulang-ulang. Hal yang mudah.
Nanti di tahap yang lebih tinggi akan ada lagi metode yang berbeda yang kita lakukan. Karena Sang Buddha menyatakan di dalam Sabba Asawa, kehancuran noda. Beliau mengatakan, wahai para biku, saya nyatakan kehancuran noda adalah bagi yang mengetahui dan bagi yang melihat. Bukan bagi mereka yang tidak mengetahui dan tidak melihat. Jadi ada dua bagian, mengetahui dan melihat. Seperti itu, janati pasati. Kita coba untuk mengetahui dulu. Mengetahui dengan berupaya mengingat dan meneguhkan nilai-nilai luhur tersebut ke dalam batin kita. Yaitu nilai-nilai luhur sila, samadhi, dan panya. 5 kualitas kebajikan, 4 pengetahuan kebenaran, dan 3 sikap kebijaksanaan. Ini saja dulu yang mau kita upayakan. Ini jelas akan mengarahkan kita, membawa kita pada kebahagiaan. Akan menyingkirkan kilesa, membuang kilesa, dan memadamkan kilesa. Jadi seperti itu poin-poin yang saya tekankan, bagaimana cara kita untuk hidup dalam kebaikan, berupaya memahami kebenaran, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Sila samadhi panya. Kita mengetahui poin-poin dari nilai-nilai luhur ini, lalu menerapkannya di dalam batin kita. Jadi saya rasa ini penjelasan tentang 4 kebenaran Arya. Dan mungkin sedikit sebagai penutup, 4 kebenaran Arya secara lokia dhamma, yaitu kebenaran keduniawian, dia dapat diartikan sebagai derita, sebab derita, bahagia, dan sebab bahagia. Ini adalah hal yang begitu mendasar di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap orang. Karena setiap orang tentunya tidak ingin menderita dan inginnya bahagia. Seperti itu. Ini yang menjadi pokok ajaran dari Guru Agung kita. Derita sebabnya, bahagia dan sebabnya. Dan tentunya kita mengetahui bagaimana supaya kita bisa bahagia dan tidak menderita, yaitu mengembangkan sila samadhi panya, hidup dalam kebaikan, berupaya memahami kebenaran, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Inilah cara yang Sang Buddha berikan kepada kita semua untuk memperoleh kebahagiaan. Dan kita berlatih secara bertahap terus-menerus di sepanjang hidup kita untuk menuju pada kebahagiaan dan meninggalkan penderitaan. Dan titik poinnya adalah dengan berdaya upaya benar, sama wayamo, yaitu mencegah dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan berupaya untuk menjaga dan meningkatkan hal-hal yang baik. Ini poin yang perlu kita pegang. Kita bisa mensugesti diri kita, saya adalah orang yang mengerti, yang mencintai diri sendiri, dan tidak mau diri ini menderita. Saya adalah orang yang mengerti, yang mencintai diri sendiri, dan tidak mau diri ini menderita. Karena dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang sigap dan tangkas untuk mencegah dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik, dan untuk menjaga dan meningkatkan hal-hal yang baik. Sehingga dengan demikian kita akan menghindari derita dan memperoleh bahagia yang menjadi pokok ajaran dari Guru Agung kita, ajaran Buddha yang utama. Saya rasa demikian ulasan yang dapat saya berikan mengenai 4 kebenaran Arya sebagai pokok ajaran dari Guru Agung kita. Semoga hal ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Anumodana, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.